Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Waalaikumsalam. kembali kawan Kaliber dan selamat berjumpa kembali Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Sehat Edi Wahyudi. ya. Ini Minal masih aidin wal faizin. Mohon terima maaf kasih lahir Mas, dan masih batin. suasana Lebaran ini. Saya juga Betul. mengucapkan minal aidin wal faizin pada kawan Kaliber. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah puasa Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Itu Oke Mas. Mas, ini Ya. suasana Lebaran dan kita off beberapa hari ya karena juga kesibukan tentunya Ya. dan juga berita politiknya nggak begitu banyak lah. Iya, biasa ini. Suasananya suasana saling memaafkan dulu lah selama beberapa hari. Tapi hari ini kita mulai lagi dan kita akan terus akan mendampingi kawan kaliber setiap hari dengan memberikan berita-berita. Kita akan kupas beritanya, kita analisa beritanya supaya semuanya teredukasi. Nah, Iya, hari ini kita bahas apa nih, Mas Edi? eh masih sekitar Mas, masih sekitar capres pencapresan ini. Oke, ada berita Saya apa nih yang ambil menarik? saya ambil dari kompas.com. Prabowo ini terus mengupayakan rekonsiliasi, Mas. Nah, ini sebetulnya rekonsiliasi ini ada plus minusnya. Tapi saya bacakan dulu beritanya ya, Mas ya. Prabowo terus upayakan rekonsiliasi. Kubu calon presiden atau capres pemenang pemilihan presiden Pilpres 2024 Prabowo Subianto terus berupaya merajut rekonsiliasi politik dengan kelompok politik di luar Partai Politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan upaya itu dijajaki Prabowo karena belajar dari Presiden Joko Widodo yang mengajaknya bergabung ke pemerintahan setelah Pilpres 2019. Rekonsiliasi itu pula yang menjadi pembahasan Prabowo saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis lalu. Terutama bagaimana memupuk negara efektif, rapat-rapat yang efektif dengan para elit dan Pak Jokowi itu kan orang yang care, ujar Habibur Rahman di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Oleh karena itu Pak Prabowo ini kan setengah peralihan setelah putusan MK. Kita harus jalan kencang. Kami enggak mau buang waktu. Kurang lebih saya tangkap begitu, sambung dia. Saat ini Prabowo sudah bertemu dua tokoh yang sempat berseberangan dengannya pada Pilpres lalu. Pertama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mendukung Capres dan Cawapres nomor satu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower. Kedua bertemu mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Persatuan Pembangunan P3, Sandiaga Uno yang mendukung Capres Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gitu, Mas. Ya, oke. Ya, ini langkah yang mirip diambil oleh Pak Jokowi ya. Ya, Untuk pada dasarnya sih merangkul semua partai untuk berada di dalam koalisi pemerintah. Ya, kita sudah lihat dampaknya adalah tidak ada penyeimbang, tidak ada yang mengkritisi. Jadi, eh, bahkan ada upaya untuk membuat perbedaan pikiran itu seakan-akan tidak boleh, Mas. Semua harus berpikir satu hal. Itu yang terasa di 9 hampir 10 tahun terakhir ini. Jadi ada upaya untuk membuat tidak boleh ada perbedaan. Jadi kalau yang ada perbedaan justru dimusuhi kan, serang, di menggunakan buzzer misalnya, dan itu adalah hal yang tidak sehat. Padahal Indonesia sendiri itu dibangun dengan keberagaman. Misalnya gini Mas, ya kan? Saya suka rendang Padang, terus Mas Edi sukanya rujak cingur gitu misalnya. Kan nggak bisa maksain saya harus suka rujak cingur juga. Atau saya memaksakan Mas Edi harus makannya hanya rendang Padang saja. Karena kita masing-masing punya punya selera, punya pilihan, punya asal usul kan.
Dan dua-duanya itu makanan khas Indonesia yang betul-betul enak menurut lidah masing-masing. Kita ketemu orang lain lagi yang sukanya gudeg Jogja yang manis kan. Kan nggak juga kita bisa paksain suka suka rujak cingur atau suka rendang Padang kan, bukan. Kan tidak seperti itu. Itu justru yang membuat Indonesia itu kaya. Indonesia itu Ya, bagaikan taman, ya kan. Kan ada lagunya Lihat Kebunku itu kan penuh dengan bunga kan gitu. Itu Indonesia itu beraneka ragam, dan kita juga nggak selalu bicara tentang prosentase kan, kita sudah bahas ini, bukan berarti kalau yang prosentasenya lebih besar, ya kan, jadi mayoritas itu harus yang didengar. Sedangkan yang minoritas, yang jumlahnya sedikit, itu diabaikan saja. Itu juga bukan Indonesia. Ya, sekarang gampangnya gini, Mas. Saya sebagai seorang Nasrani, secara secara khusus orang Katolik, ya. Umat Katolik itu cuma 3% dari seluruh rakyat Indonesia. 3% loh. Itu nggak ada apa-apanya kan gitu. Kita kita mau seluruh umat Katolik bicara cuma 3%. Tapi kan bukan jumlahnya. Tetapi apakah memang suaranya itu harus didengar? Nah, itu yang harus diperjuangkan oleh minimal adalah para wakil rakyat. Tetapi pemerintah pun juga tidak boleh membeda-bedakan kan gitu. Artinya hanya menjalankan program yang diusung oleh eh, partainya, misalnya begitu. Yang lain itu tidak boleh diusung, tidak diakui. Itu bukan Indonesia. Nah, ini hal yang harus kita kembalikan lagi. Pertama, sebetulnya yang namanya pemerintahan presidensial itu betul memang tidak ada oposisi, tidak ada koalisi juga. Ini kita ada kekeliruan mendasarnya dalam dalam kita kehidupan bernegara ini, ada sebuah kekeliruan mendasar yang menjadikan seolah-olah kita ini adalah negara parlementer. Kalau parlementer itu memang ada koalisinya, ada oposisinya. Sedangkan kalau presidensial itu tidak ada koalisi, tidak ada oposisi. Kenapa? Karena semua anggota DPR, karena mereka dipilih oleh rakyat, otomatis harus menjadi oposisi pemerintah. Mereka yang harus mengawasi bagaimana pemerintah itu menjalankan roda pemerintahan. Apakah sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Pancasila, ya kan? Sesuai dengan aturan. Itu yang fungsi pengawasan dari DPR. Nah, ini entah mulainya itu dari mana, tapi menurut saya ada kekeliruan mendasar dalam kita bernegara ini. Jadi membuat, dan dampak buruknya adalah akhirnya undang-undang yang dibuat itu dengan mudahnya disahkan oleh DPR karena tadi kan ditarik menjadi sebuah koalisi pemerintahan, ya. Kalau kita bicara pemerintah Pak Jokowi yang eh, sekarang ini, koalisi apa oposisi itu tinggal PKS, karena yang namanya Demokrat sudah masuk ke koalisi dapat jatah menteri, ya kan. Sedang yang lain juga juga masih memiliki jabatan menteri. Nah, sedangkan yang di eh, oposisi hanya PKS saja. PKS hanya berapa persen kan. ya, Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, undang-undang yang didorong oleh pemerintah pasti akan disetujui, akan disepakati dengan mudahnya. Padahal harusnya wakil-wakil rakyat ini harus kritis, harus mengkritisi semua langkah yang diambil pemerintah, bukan dengan tujuan untuk menghambat laju pemerintahan, bukan itu. Tapi untuk memastikan semua aspirasi rakyat,
semua kehendak rakyat itu betul-betul eh, diangkat ya, betul-betul didengar, betul-betul dilaksanakan. Jadi bukan kehendak sekelompok orang atau keluarga tertentu, bukan, tetapi betul-betul aspirasi rakyat. Ini yang harus kita luruskan lagi, Mas. Jadi Ya, jadi harusnya sih rakyat nggak menerima apa ya upaya untuk pembentukan ada rekonsiliasi, pembentukan koalisi besar dan lain sebagainya. Ini menurut saya sih nggak pas dan itu akan merugikan rakyat sendiri dan itu yang sudah terjadi kan ya, selama ini. Bayangkan semua undang-undang hampir selalu menimbulkan kontroversi dan akhirnya berujung di MK, ya kan, di judicial review. Bahkan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah di judicial review, kemudian hasil dari MK mengatakan itu inkonstitusional bersyarat, ya kan? Tetapi bukannya direvisi, malah pemerintah mengeluarkan Perpu. Kemudian DPR menyetujuinya lagi menjadi undang-undang, kan sama aja bohong. Kan Kan harusnya justru malah direvisi, dibuat satu hal yang betul-betul sesuai dengan aspirasi rakyat. Saya sendiri sempat terlibat, Mas, dalam revisi ya. Undang-Undang Sisdiknas. Dan itu betul-betul kami melakukan lobby-lobby yang luar biasa. Akhirnya memang tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas. Karena tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Jadi betul-betul tidak mewakili keinginan rakyat. Itu beruntung kami para aktivis pendidikan berhasil itu melakukan langkah-langkah politik ya yang membuat Undang-Undang Sisdiknas itu tidak menjadi prolegnas prioritas. Kalau jadi, wah nasibnya bisa sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang IKN, Undang-Undang bahkan yang terakhir kesehatan pun itu kan juga menuai kontroversi. Itu Ya. Mas, itu pandangan saya. Jadi itulah sisi negatifnya rekonsiliasi kira-kira begitu. Ini rekonsiliasi boleh, tapi agak-agak berbahaya buat demokrasi kita ya, karena menutup atau mempersempit kemungkinan adanya dialektika. Ya. Tesis, antitesis, dan sintesis itu makin dipersempit dengan adanya rekonsiliasi. Dan jangan sampai rekonsiliasi ini hanya pada taraf elit saja, tapi aspirasi rakyat ini terabaikan nanti dengan adanya rekonsiliasi ini. Kira-kira begitu ya, Mas Indra ya? Ini yang tadi saya harus harus kita luruskan dulu yang dimaksud rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu apa? Ya kan? Jangan sampai perbedaan selera itu mau direkonsiliasikan. Misalnya tadi kan gitu loh. Kalau saya sukanya apa? Mie Aceh gitu. Kemudian Mas Edi sukanya apa ya? eh, papeda dari Papua kan gitu loh. Kan nggak bisa direkonsiliasi kan gitu. Mau mau apa hanya makan mie Aceh aja gitu. Ini mentang-mentang udah nggak puasa kita ngomongin makanan terus. Tapi itu loh. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya pandangan yang berbeda. Itu yang sepertinya ada kelompok, ada orang-orang yang ingin membuat perbedaan pendapat, perbedaan pikiran itu salah. Itu yang harus kita luruskan. Itu nggak Ya, salah. ya, Justru Indonesia itu memang lahir dari perbedaan. Kenapa kita menyebutnya adalah bineka? Karena memang kita berbeda-beda. Jadi jangan dipaksakan dengan istilah rekonsiliasi kalau kita nggak punya perbedaan. Kita nggak punya aspirasi yang berbeda. Gitu. Jadi misalnya gini lah, kalau kita masuk ya kan, pemerintah yang sekarang itu kan sangat ingin membangun IKN. ya, Itu bicara satu kota dengan estimasi biaya hampir 500 triliun,
400 sekian triliun kan, yang sebetulnya diperkirakan akan membengkak itu biayanya. Sedangkan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mengusung tema perubahan itu justru punya pandangan kita lebih baik membangun 40 kota yang memang sudah ada sekarang menjadi pusat ekonomi yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Dan anggarannya kurang lebih sama dengan membangun satu kota yang namanya Ibu Kota Nusantara itu. Nah, kan bukan berarti kalau membangun 40 kota itu adalah pemikiran yang salah. Membangun satu kota IKN itu juga bukan pemikiran yang salah. Tapi nggak bisa dipaksakan hanya satu yang benar. Nah, disinilah yang namanya kita nanti bicara negosiasi, kita bicara lobby, kita bicara itu di tingkat ini ya, elit di DPR nanti kan, DPR yang baru juga akan terbentuk. Di pemerintah sendiri betul-betul harus dikaji mana yang paling bermanfaat buat rakyat. Kita pun sudah membahas kan, sepertinya kalau suruh milih, Pak Prabowo sendiri akan lebih memilih makan siang gratis yang 500, hampir 500 triliun itu, 400 triliun daripada membangun IKN. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Sudrajat Jiwandono kan begitu, kakak ipar dari Pak Prabowo sendiri. Kita ada videonya, kita sudah membahas itu. Jadi janganlah kita terbuai dengan kata rekonsiliasi dengan seolah-olah kita nggak boleh punya pandangan yang berbeda. Justru kita harus dorong terus semua aspirasi rakyat, semua keinginan rakyat, walaupun itu prosentasenya kecil, tapi harus didengar. Karena mereka punya hak yang sama dengan mereka yang jumlahnya mayoritas, jumlahnya lebih banyak. Itu justru kita akan kembalikan lagi kewarasan bernegara ini. Itu Ya, tujuan kita, Mas. baik. Jadi itu yang bisa kita simpulkan itu rekonsiliasi jangan sampai membunuh demokrasi, membunuh nafas demokrasi dan menghilangkan aspirasi rakyat gitu. Itu yang berbahaya. Baik, terima kasih Mas Indra. Silakan, masih ada opor di rumah? Nggak ada ya? Nggak ada opor di sini. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.